Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kan kawan Dedi Pangeran. Apa kabar kawan semua? Semoga kawan semua diberi kesehatan ya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari bahaya apapun. Amin ya robbal alamin. Oke kan kawan, jadi saya sudah membuat video lagi ya. Yaitu kita sudah tiba masanya dimana ini sudah saya fermentasi selama 2 minggu ya kan kawan. Jadi selama 2 minggu ini saya tidak membuat video apapun terkecuali hari ini ya. Jadi kan kawan, hari ini saya lagi melakukan pelubangan mulsa, yaitu pas tepat nih ya 2 minggu setelah saya fermentasi langsung saya membuatkan ini kan kawan, pelubangan mulsa dengan alat yang saya pakai yaitu ini. Nah ini kan kawan bisa lihat ya, ini baru saja saya rombak ya. Sebenarnya kemarin itu ini alatnya saya pakai, caranya yaitu saya ketuk tuk gitu ya kan. Jadi dikarenakan ini saya agak pegel ya kira-kira kalau menunjuk ya, menunduk ya kan. Jadi alatnya saya rombak, saya buat mata seperti ini, kemudian saya las, saya kasih pipa besi untuk memasukkan kayunya ya kan. Kawan-kawan terserah mau pakai alat apapun, intinya lubang mulsa kita bagus dan rapi ya. Nah ini kan kawan, ini sebagian belum saya ambili plastiknya karena dia apa ya kan, sebagian ada yang lepas, ini tinggal kita ambili aja. Kemudian kan kawan, ini langsung nanti mau saya tanam terus ya, tanpa basa-basi lagi ya kan. Saya sudah menunggu terlalu lama, jadi langsung aja lah saya tanam ya kan, dengan cara tanam biji ke lahan kan. Nah jadi ini sebagian belum ada yang saya lubangi, ini mau saya praktekkan langsung ya kan. Seperti ini saya bersihkan dulu pucuknya. Jadi seperti ini kan kawan. Ini saya pakai jaraknya saya nggak ukur ya kan, tapi dengan jengkalan ataupun kilanan apa ya jari saya ya, seperti ini kan 1, 2. Nah gini kan, jadi dia 2 jengkal dari titik tengah lubang ya kan. Ini seperti 1, 2. Nah ini juga sama kan kawan, ini 1, 2. Nah ini saya taksir aja. Kenapa? Kan kalau kita taksir pakai ukuran kira-kira ini kan jengkalan saya itu sepanjang 20 cm kan. Ya, jadi kan kawan bisa memakainya 40 cm. Nah, ini kan kira-kira 40 cm ya dari lubang ke lubang. Ini mau saya tanam timun kan kawan. Jadi kan kawan, kenapa saya memakainya kali ini nggak rapat, karena timun memang bagusnya sebaiknya agak jarang ya kan kawan. Nah jadi ini nanti sewaktu-waktu saya ingin menanam kacang panjang, saya tinggal melubangin lagi tengahnya sini kan kawan. Nah jadi saya biasanya kalau nanam kacang panjang itu memakai jarak 1 jengkal ataupun 20 cm ya. Nah jadi nanti bisa saya lubangi tengahnya. Jadi saya kasih kacang panjang kalau nanam kacang panjang ya. Oke langsung aja contohnya seperti ini kan kawan. Kita tekan, nah gini, kemudian kita taksir kira-kira seperti itu kan, seperti ini, kira-kira begitu lah kan. Nah jadi kalau saya nggak memegang kamera, saya bisa lebih cepat ya. Nah, jadi dia langsung terlubangi ya kan kawan. Nah, kemudian kita tinggal ngurutkan aja, sejajarkan dengan lubang yang sudah kita lubangi kan kawan. Jadi cukup mudah ya. Sebelumnya ini alat ini sudah saya pakai untuk nanam cabai yang dulu ya kawan. Mungkin ada konten video saya yang nggak lengkap ya di YouTube, maaf. Tapi itu karena saya selesai ngerekam apanya tentang cabainya kan kawan. Jadi seperti itu kan kawan, ini dia. Nah jadi setelah ini mau saya langsung tanam dengan semai biji di lahan ya kan kawan. Jadi saya nggak lakukan cara semai di polybed, jadi saya langsung aja tanam ke lahan kawan. Oke saya mau siapkan dulu, nanti setelah ini saya mau melubangi kemudian langsung saya tanam. Nah jadi kan kawan, ini sudah selesai ya saya
saya bersihkan dari plastik-plastik yang masih menempel di musa kan kawan. Jadi ini sudah selesai semua. Kebetulan tadi langsung sekaligus saya lubangi ya, untuk langsung aja penanamannya. Tadi kenapa saya nggak buat ya, untuk hanya sekedar melubangi, pasti kawan-kawan tahu lah ya kan. Jadi sudah saya lubangi seperti ini kan kawan. Nah jadi saya melubanginya nggak terlalu dalam ya kan kawan. Nanti kalau kedalaman takutnya dia lama seprut ke atas ya, ataupun tumbuh. Jadi ini langsung aja saya mau melakukan penanaman. Nah, jadi saya di sini sudah menyiapkan benihnya. Di sini saya memakai bibit apa ya kan kawan? Ini dia. Nah, ini kan kawan. Jadi saya sudah memakai bibit ini. Ini menurut saya bagus di tempat saya ya. Ataupun saya pribadi sudah berulang-ulang menanam ini saya percaya dengan bibit ini bagus. Dia buahnya hijau. Ini bukan promosi kan kawan, ini buahnya hijau karena daerah saya tidak suka menerima timun yang berwarna putih kan kawan. Nah jadi ini saya beli yang seberat 10 gram ya. Ini nggak tahu saya cukup atau tidak. Nanti kalau kurang nanti saya beli lagi. Oke, langsung aja kita tuangkan ke dalam sini kan kawan. Tuangkan ke dalam sini, lalu kita kasih ini kan kawan. Kawan pasti nggak heran ya dengan ini adalah regen kan kawan. Untuk apa kawan? Untuk agar supaya nanti biji timunnya tidak dibawa semut ya kan kawan, karena semut anti dengan regen ini kan kawan. Nah kemudian kita langsung aja tuangkan ke benihnya ini seperti ini kan. Nah kira-kira sudah cukup merata. Kita ratakan ya kan. Ratakan. Nah ini dia kan kawan. Jadi sudah saya ratakan ya. Jadi warnanya sudah gelap seperti ini. Kemudian ini masih ada ya kan kawan. Jadi saya lupa tadi ini ngasih tahu harganya berapa. Di sini saya beli di sini dengan harga 30.000 kan kawan. Cukup murah ya. Jadi tidak perlu mahal-mahal ya kan untuk tanaman skala rumahan. Nah, jadi kalau kita menanam dengan skala lebar, mungkin ini melubanginya saja kita membutuhkan waktu 1 hari ya, untuk setengah hektar ya mungkin kan. Jadi karena ini saya sempat untuk melakukan penanaman, jadi langsung aja saya tanam walaupun ini sudah sore kan. Nah, jadi ini langsung saya tanam dengan 1 lubang 1 biji kan kawan. Contohnya seperti ini, kita ambil 1 seperti ini kan, ini 1 biji ya, kita masukkan kemari. Nah jadi ini kita timbun sedikit. Nah ini kan kira-kira kan, kita timbun sedikit, lalu nanti saya siram dengan spray kan kawan. Nah jadi kan kalau mempunyai gombor ataupun apalah namanya di daerah kalian ya, nah penyiram seperti spray itu lebih bagus ya. Intinya dia tidak boleh terlalu dalam kan kawan, karena ini tanamannya sewaktu kecil dia lunak ya, dia tidak sanggup nanti untuk menyundul ke atas untuk dia berkecambah ya. Nah, makanya saya sarankan kalau kawan-kawan dengan tanaman yang lunak, usahakan tuh lubangnya jangan terlalu dalam kan kawan, minimal dia hanya segini ya. Ini sudah paling dalam kan. Jadi saya tadi menanamnya dengan sedalam 1 cm seperti ini kan kawan. Nah, jelas ya kan kawan. Jadi kita tinggal masukkan saja benihnya 1 lubang 1. Jadi saya tidak memakai benih banyak-banyak di dalam 1 lubang ya. Saya tidak bisa dibilang orang Jawa eman-eman lah ya kan kawan. Jadi saya 1 lubang hanya 1. Jadi kalau 1 lubang itu 1 tumbuh saja dan rawatannya itu bagus, itu sudah bisa menyamai dengan 2 pohon ya kan kawan. Karena kita kalau nggak tahu triknya menanam 1 lubang 2 biji ataupun 2 pohon, kita kalau nggak tahu menjaga nutrisinya, sama saja itu pohonnya akan buahnya nanti bisa terganggu kan kawan. Nah gitu kan kawan. Jadi ini mau saya tanam aja 1 lubang 1. Oke, kita tanam dulu ya. Seperti ini 1. Kemudian ini 1. Kita ambil lagi ya. Kita ambil lagi 2 saja sebagai contoh ya. 1. Ini 1. Ini 1. Nah, jadi seperti itu kan kawan. Jadi saya nggak perlu mencontohkan ya sampai selesai kan, nggak mungkin ya kan kawan. Jadi sampel aja.
agar kawan-kawan paham gimana cara saya menanam timun ini di lahan. Nah, jadi maksud saya di sini saya tidak menggurui kan kawan, ini saya sharing untuk pengalaman saya sendiri ya. Nah, jadi ini saya sharing ataupun saya bagikan video saya ini untuk cara tanam saya. Maksudnya saya tidak mengajari kawan-kawan. Kalau kawan-kawan meniru ya silahkan, saya senang gitu kan kawan. Karena saya tidak mau lagi dihujat orang ya. Ngajarinya nggak bener gini-gini kan. Setiap orang punya caranya masing-masing. Nah, jadi inilah cara saya dalam menanam timun. Kalau kawan-kawan ingin meniru, ya alhamdulillah saya senang. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, ambil pelajarannya saja ya kan kawan. Nah, jadi kita lakukan lagi sampai selesai. Ini sudah mulai sore. Kemudian sehabis kita kasih, kita timun sedikit, lalu kita siram ataupun basahi sampai dia terkena bijinya. Nah, begitu kan kawan. Jadi setelah itu kita lakukan penyiraman setiap sore. Usahakan dalam seminggu kita melakukan pembibitan ataupun penanaman. Usahakan dalam seminggu itu tanah kita ini lembab ya kan kawan, agar terjaga pertumbuhannya gitu ya kawan. Oke, saya selesaikan dulu, nanti terakhir saya tinggal menyiramnya saja. Nah, jadi kan kawan, ini sudah siap ya, semuanya saya tebar benihnya. Jadi sekarang kan kawan, saya tinggal melakukan penyepraian. Ini air biasa ya, air sumur biasa, untuk membasahi semua bagian tanah yang sudah kita tanam benih tadi ya. Nah, lalu kemudian kawan-kawan, ini benih yang saya taruh di sana itu kan masih ada sisa. Nanti sisanya mau saya semai di potray ya kan kawan. Gimana cara nyemainya di potray yang baik, saya sudah buatkan videonya sebelumnya. Kawan-kawan bisa cek di video saya sebelumnya tentang penanaman timun ya kan kawan, yang saya semai di potray, yaitu alhamdulillah 99% tumbuh semua kemarin ya kan kawan. Nah, jadi kawan-kawan bisa lihat gimana cara semainya. Kalau kawan-kawan ingin menanam dengan cara disemai terlebih dahulu ya. Jadi saya di sini langsung aja di lahan semainya. Lalu saya siram dengan menggunakan sprayer ya, yang sudah saya isi air tadi. Langsung aja kan kawan, kita basahi bagian lubang yang kita apa ya kemarin ya kawan. Maaf kan kawan. Kita basahi lubang yang sudah kita tanam tadi ya, seperti ini contohnya. Seperti ini kan kawan. Nah, jadi kan dia sudah tertutup. Ini enggak saya tutup terlebih dahulu ya, ini langsung aja saya siram. Jadinya kan tanahnya dia longsor ke bawah, sudah menutup benihnya sendiri. Jadi kan kawan jelas ya, contohnya seperti ini. Karena ini sudah maghrib ya kan kawan. Tadi saya mulainya di jam 5:11 ya kan kawan. Nah, jadi seperti ini kan kawan. Saya menutup benihnya dengan cara saya spray di lubangnya. Jadi seperti itu kan kawan. Jadi ini penanaman awal. Jadi besok sudah terhitung 1 hari setelah tanam, langsung tanam biji ya. Nah, jadi kan kawan, ini penanaman saya sudah saya selesaikan. Oke kawan, jadi karena ini sudah mulai gelap ya, saya sudahi dulu tentang penanaman kali ini, yaitu penanaman mentimun di lahan ini. Oke kawan, jangan lupa di subscribe, ditunggu terus videonya dan perkembangannya agar kita bisa sama-sama belajar tentang tanaman horti ya, untuk skala rumahan. Oke kan kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.